alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Zhong Liwu menatap dingin pada Huo Yuhao saat cahaya berkedip di matanya. Tidak jelas apa yang ada di pikirannya. Namun, aura yang dipancarkannya menjadi semakin intens dari menit ke menit. Meskipun Huo Yuhao masih bermeditasi, dia bisa merasakan serangkaian transformasi yang terjadi di sekitarnya. Namun, ia memilih untuk mengabaikan semua gerakan ini. Huo Yuhao, biarkan 10 pertempuran dimulai. Zhong Liwu mengumumkan saat suaranya yang rendah, tetapi menggelegar menuju Huo Yuhao. Hanya setelah mendengar kata-kata Zhong Liwu, Huo Yuhao akhirnya membuka matanya perlahan. Saat Huo Yuhao membuka matanya, Zhong Liwu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia melihat sepasang mata mistis di depannya. Mata Huo Yuhao berbeda warna. Salah satunya adalah emas yang cemerlang. Meskipun itu tidak memancarkan cahaya yang sangat terang, ia tampaknya memiliki kedalaman matahari yang tak berujung. Matanya yang lain berkedip-kedip dengan cahaya biru-biru. Tampaknya mewujudkan luasnya samudra biru besar. Lampu warna berbeda di matanya hanya berlangsung sebentar sebelum mereka mendapatkan kembali warna aslinya. Faktanya, seluruh transformasi ini terjadi tanpa dia melepaskan aura sama sekali. Namun, ini cukup untuk membuat individu yang kuat dari Kekaisaran Sun Moon mewaspadai dirinya. Huo Yuhao melayang di atas tanah sebelum berdiri. Setelah itu, dia berbalik untuk mengangguk ke arah Tang Wutong. Tang Wutong menatap dalam-dalam ke matanya sebelum melangkah maju untuk memeluknya. Dia membisikkan sesuatu di telinganya sebelum berjalan kembali ke tempat Penatua Xuan dan yang lainnya berada. Namun, dia tidak bergabung dengan mereka, karena dia memilih untuk mengamati Huo Yuhao dari 100 meter di depan Penatua Xuan dan yang lainnya. Huo Yuhao menatap Zhong Liwu sebelum melihat Juzi yang duduk di kursinya. Dia berkata, "Bawa itu. Mari kita mulai dengan yang pertama." Petik 2. Ketika Huo Yuhao menyebutkan bagaimana ia siap untuk memulai dengan yang pertama, Juzi tidak bisa tidak memikirkan waktu yang dihabiskannya dengan Huo Yuhao di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial Sun Moon Empire. Saat itulah Huo Yuhao pernah menantang para siswa yang kuat di akademi. Saat itu, dia juga tidak gemetar karena dia menggunakan kekuatan dan kemampuannya untuk melawan siswa-siswa itu. Itu dia, seorang individu yang kuat dengan kualitas heroik, tetapi juga hati yang lembut. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan dia telah tumbuh menjadi salah satu penguasa jiwa yang paling kuat di seluruh dunia. Jika dia mampu memenangkan pertempuran hari ini, dia pasti akan menjadi salah satu ancaman terbesar Kekaisaran Sun Moon di masa depan. Dia juga secara alami akan menjadi mercusuar harapan bagi 3 kerajaan lainnya. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran di mana Huo Yuhao akan benar-benar menjadi terkenal. Bahkan jika dia mati, dia masih akan menjadi pahlawan dari 3 kerajaan asli dari benua Douluo. Juzi kewalahan oleh banyak perasaan saat dia diam. Sepertinya dia telah menyerahkan seluruh pertempuran kepada Zhong Liwu. Zhong Liwu mendengus dingin saat dia melambaikan tangannya. Sosok hitam meluncurkan dirinya ke depan menuju Huo Yuhao dari sisi Zhong Liwu. Ini adalah seseorang yang terbungkus erat dengan jubah hitamnya. Tidak mungkin orang bisa melihat penampilannya sama sekali. Dia seperti awan kabut hitam ketika dia terbang menuju Huo Yuhao. Auranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Kekuatan kegelapan dalam auranya dipenuhi dengan getaran jahat saat meledak seperti geyser. Meskipun dia baru saja terbang beberapa ratus meter, sekelompok besar awan gelap sudah berkumpul di atas kepalanya. Mereka tampaknya berkerumun ke arah Huo Yuhao karena mereka mengancam akan menghalangi semua sinar matahari untuk mencapai dia. Nama orang ini adalah Wu Yun. Meskipun dia bukan salah satu dari 8 penatua di dalam gereja Roh Kudus, dia adalah salah satu dari guru jiwa yang paling kuat dalam aula pengudusan gereja Roh Kudus. Dia adalah salah satu dari penguasa jiwa jahat yang mengejar Dewa Bis bersama Zhong Liwu. Upaya itu bisa dianggap sebagai kegagalan besar, terutama dengan jumlah korban yang mereka derita. Namun, dia adalah satu-satunya yang berhasil muncul tanpa cedera. Mirip dengan Ditian, ia juga memiliki kekuatan tipe gelap. Ketika mereka mengejar Bisgat, dia bisa mengembangkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kekuatan tipe gelap dengan merasakan aura Ditian, serta mengamati bagaimana dia mengendalikan kekuatan tipe gelapnya.
Setelah kembali dari perburuan, ia tidak hanya tidak mengalami cedera, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwanya, dan telah menjadi Douluo Transcendent. Dia berhasil membuat terobosan melewati hambatan yang telah membatasi perkembangannya selama beberapa tahun. Oleh karena itu, Huo Yuhao sebenarnya menghadapi guru roh jahat yang merupakan Douluo Transcendent untuk pertempuran pertamanya. Di atas semua itu, Master Roh Jahat berspesialisasi dalam kekuatan tipe gelap. Awan gelap yang menggantung di langit berguling ke arah Huo Yuhao dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Huo Yuhao berdiri di sana tanpa bergerak sepanjang waktu. Dia pasti bisa merasakan tekanan besar yang diberikan padanya oleh lawannya. Bahkan, tekanan ini terasa asing. Ini karena Dewa Binatang adalah orang terakhir yang memberikan banyak tekanan padanya, dan membantu membuka potensinya. Meskipun Tuan Roh Jahat ini juga terampil dalam kekuatan tipe gelap, dia jauh dari mencocokkan kekuatan di Tian. Kekuatan tipe gelap. Huo Yuhao menampakkan senyum tipis saat pelindung Ichi War God Armor turun menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya sekarang diselimuti oleh baju besinya. Setelah itu, Ichi War God Armor memancarkan cahaya biru gelap yang sudah dikenalnya. Ichi War God Armor bukan hanya baju besi apapun. Itu adalah alat berbentuk manusia yang dikendalikan bukan oleh tubuh Huo Yuhao, tetapi oleh kekuatan spiritualnya yang tak terkalahkan. Ketika Xuan Ziwen membuat Ichi War God Armor, dia telah mempertimbangkan kemampuan Huo Yuhao yang sangat kuat dalam kekuatan spiritual, dan karenanya menyesuaikan armor itu, sehingga membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar dari penggunanya. Oleh karena itu, manusia normal tidak akan pernah bisa mengaktifkan Ichi War God Armor. Begitu dia berhasil mengaktifkannya, orang itu akan menemukan kekuatan spiritualnya dikosongkan oleh baju besi. Seluruh Ichi War God Armor dikendalikan oleh niat seseorang. Karena bagaimana awan gelap benar-benar menyelimuti Huo Yuhao, dia tidak lagi bisa melihat apapun dalam gelap. Bahkan deteksi spiritualnya yang kuat tampaknya telah terperangkap dalam rawa kegelapan yang berawa. Tekanan tak berbentuk melonjak ke arahnya dari segala arah. Namun, apakah kekuatan ini cukup untuk membatasi Huo Yuhao? Ledakan spiritual. Huo Yuhao mengucapkan kata-kata itu perlahan. Meskipun dia tidak meneriaki mereka, 2000 penonton yang kuat di sekitarnya dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Setelah itu, semua orang yang hadir merasa seolah-olah kekuatan spiritual mereka telah dipengaruhi oleh serangan Huo Yuhao. Bahkan awan gelap yang telah menjerat Huo Yuhao mulai melonjak hebat. Sosok segera berkedip dari dalam awan jamur ke langit ketika cahaya biru gelap di tubuhnya memberikan identitasnya. Ya, dia tidak lain adalah Huo Yuhao. Setelah naik ke langit, Huo Yuhao, yang mengenakan Ichi War God Armor, tampak seperti dewa yang akan turun ke tanah manusia. Tatapannya sudah terkunci pada Wu Yun, yang sekarang diselimuti oleh awan gelap. Suara dengusan keras bisa terdengar saat awan gelap mulai bergetar hebat. Setelah itu, seberkas cahaya biru gelap merobek langit saat melonjak ke mereka. Awan gelap tampak meleleh seperti salju saat mereka bersentuhan dengan cahaya biru gelap saat mereka terurai menjadi asap hitam halus yang tersebar di mana-mana. Sosok Wu Yun terungkap. Dia saat ini dengan cepat mundur saat dia mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Sepasang sayap hitam telah terbentuk di belakang punggungnya. Namun, sayap itu bukan bagian dari alat jiwa tipe terbang. Mereka diberikan kepadanya oleh jiwa bela dirinya. Jiwa bela dirinya adalah Darkness Crow. Itu adalah jiwa bela diri tipe gelap, yang sangat langka. Sayap di belakang punggung Wu Yun tampak hidup ketika bulu-bulu pada mereka memancarkan laser hitam yang berjalin membentuk jaring di depannya. Mereka mencoba untuk memblokir garis cahaya biru gelap yang lurus baginya. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Cahaya biru dark langsung menembus jaring. Meskipun jaring tidak pecah, warna hitam aslinya berubah menjadi biru tua. Sosok diam-diam muncul di ujung pedang biru gelap. Huo Yuhao telah menghilang dari langit, dan tampaknya menggunakan cahaya pedang sebagai jembatan untuk muncul di depan Wu Yun. Gerakan Wu Yun tampaknya sangat berantakan. Jelas bahwa dia telah dipengaruhi oleh pukulan yang mendarat di matanya oleh mata takdir Huo Yuhao. Namun, dia masih bisa membalas. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 hitam di tubuhnya memberinya keyakinan bahwa dia masih bisa membalas terhadap Huo Yuhao. Cincin keenamnya, yang berwarna hitam,
tiba-tiba melebar ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Keterampilan jiwa keenamnya, gelap. Meskipun kesadarannya agak kabur oleh kejutan spiritual Huo Yuhao, dia masih bisa mengaktifkan kemampuannya. Gelap akan memungkinkan dia untuk meniadakan 70% dari semua serangan fisik dan serangan kekuatan jiwa secara instan. Namun, itu juga berarti bahwa dia tidak akan bisa menyerang dalam waktu singkat. Wu Yun membutuhkan 5 detik waktu penyangga untuk menghilangkan efek shock spiritual Huo Yuhao sebelumnya. Namun, Huo Yuhao tidak menyerangnya sesegera mungkin. Sebaliknya, dia berseru satu kata. Meledak. Sebuah cahaya berkelap-kelip di dalam Eye of Destiny di dahinya. Setelah itu, seluruh tubuh Wu Yun mulai bergetar hebat. Tubuhnya, yang baru saja mulai menjalani darkening, entah bagaimana dikembalikan ke keadaan semula di bawah pengaruh spiritual blast spiritual. Selain itu, sosok hitam juga meledak keluar dari tubuhnya. Ini adalah... Setelah melihat ini, bahkan Zhongli Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini semangat detasemen? Kapan Huo Yuhao meluncurkan serangan spiritual lain pada Wu Yun? Huo Yuhao secara alami tidak meluncurkan serangan spiritual kedua. Dia hanya melepaskan shock spiritualnya sekali. Meskipun itu hanya serangan tunggal, kekuatan shock spiritual yang dilepaskan dengan Eye of Destiny tidak boleh diremehkan. Kekuatannya sepenuhnya dilepaskan dalam sekejap hanya karena Huo Yuhao takut kalau Wu Yun memiliki beberapa cara pertahanan alternatif. Dia hanya memilih untuk meledakkan shock spiritual ketika Wu Yun terluka. Tidak diragukan lagi itu adalah waktu terbaik untuk meledakkan shock spiritual saat ini. Wu Yun bukan seorang insinyur jiwa, dan karenanya tidak memiliki alat jiwa defensif yang dapat memblokir serangan spiritual. Meskipun dia sudah menjadi Douluo Transcendent, dia menghadapi Huo Yuhao, yang kekuatan spiritualnya setara dengan Douluo tertinggi. Tubuh Wu Yun terbang mundur dengan cara yang tidak terkendali. Pada saat itu, semua karakteristik jiwa bela dirinya yang telah diadopsi oleh tubuhnya lenyap. Gambar hitam yang telah dikeluarkan dari tubuhnya mencoba yang terbaik untuk kembali. Namun, mengapa Huo Yuhao memberinya kesempatan untuk melakukan itu? Sebuah gambar berkedip ketika Huo Yuhao menghilang sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berada di posisi antara Wu Yun dan rohnya. Huo Yuhao mengayunkan tangan kirinya ke belakang, sementara ia melemparkan tangan kanannya ke depan. Sebuah pusaran mistik tiba-tiba muncul di atas roh Wu Yun. Roh itu, yang dengan cepat terbang menuju tubuhnya, tiba-tiba berhenti di udara. Ledakan, suara lembut bisa terdengar saat tubuh Wu Yun terbang mundur sekali lagi. Serangan Huo Yuhao pada tubuh Wu Yun tampaknya tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, Wu Yun sudah menjadi Douluo Transcendent. Tubuhnya pasti lebih kuat dari logam langka biasa. Tubuh Wu Yun terbang kembali sekitar 50 meter. Meskipun rohnya telah terlepas dari tubuhnya masih memiliki refleks tertentu, yang memungkinkannya untuk memperlambat dirinya ketika dia mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Tanpa menatap matanya, Huo Yuhao menghadapi arwahnya saat cahaya berkedip di matanya. Garis cahaya mawar emas tiba-tiba keluar dari mata Huo Yuhao. Itu adalah kejutan spiritual lain. Ledakan, roh itu langsung hancur menjadi butiran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang mulai melonjak kembali ke tubuh Wu Yun. Kali ini, Huo Yuhao tidak berusaha menghentikan mereka untuk bersatu kembali. Roh Douluo Transcendent sudah dianggap sangat stabil. Bahkan setelah menyerang dengan 2 gelombang kejutan spiritual, jiwa Wu Yun masih belum bisa dihancurkan sepenuhnya. Meski begitu, jiwanya pasti sangat rusak. Setelah rohnya menyatu kembali ke tubuhnya, darah mulai menyembur dari mulut dan hidung Wu Yun. Dia segera mengangkat kepalanya, dan tudung yang menutupi kepalanya jatuh. Wajahnya yang cukup tampan terungkap ke penonton. Selain fakta bahwa wajahnya sedikit pucat, dia tidak terlihat berbeda dari manusia normal manapun. Namun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk Huo Yuhao seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Meskipun demikian, dia tampaknya tidak dapat berbicara karena alasan yang aneh. Setelah itu, pusaran mistik tiba-tiba muncul di belakang Wu Yun. Pusaran itu adalah kombinasi warna biru dan emas. Saat pusaran muncul, tubuh Wu Yun segera mengambil kombinasi warna yang sama dengan pusaran itu. Boomim! Tubuh Wu Yun langsung hancur dan menjadi bubuk.
Jiwanya yang sudah hancur-hancur dalam ledakan besar ini. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Dari awal hingga akhir pertempuran, seluruh proses hanya memakan waktu singkat. Wu Yun, Douluo Transcendent yang memiliki jiwa bela diri kegelapan-kegelapan, dan guru roh jahat pertama yang mewakili kekaisaran bulan matahari, telah jatuh. Keheningan berat menimpa semua orang yang hadir saat Huo Yuhao berdiri dengan tenang di tempat dia sebelum berbalik untuk menghadapi kekaisaran Sun Moon. Semua orang terdiam, bahkan Zongliwu, yang dipenuhi kepercayaan diri, menjadi diam. Selama 2 jam sebelum pertempuran, Zongliwu telah membuat serangkaian rencana, dan Wu Yun adalah bidak pertama yang dia putuskan untuk dikirim. Zongliwu pasti bisa menebak apa yang berhasil ditebak Juzi. Huo Yuhao harus memiliki kredensial yang diperlukan untuk memiliki keberanian untuk melangkah maju dan menantang 10 lawan. Selain itu, Zongliwu harus mencoba memahami kemampuan dan gaya bertarung Huo Yuhao. Dia tahu Huo Yuhao hanyalah Douluo berjudul. Karena itu, rencananya dibangun dengan hati-hati dengan beberapa pertimbangan. Zongliwu hanya memiliki satu tujuan tunggal untuk mengirim Wu Yun keluar dalam pertempuran pertama. Dia ingin menggunakan kekuatan dan viskositas kekuatan tipe gelap Wu Yun untuk membakar kekuatan jiwa Huo Yuhao. Ini akan menciptakan peluang bagi lawan selanjutnya yang harus dihadapi Huo Yuhao. Sebenarnya, Zongliwu telah menginstruksikan Wu Yun untuk menyerah saat diperlukan. Lagi pula, itu tidak mudah untuk memelihara seorang master jiwa jahat untuk seorang Douluo berjudul. Selanjutnya, Wu Yun baru saja berhasil menjadi Douluo Transcendent. Begitu dia dapat mengkonsolidasikan kemampuannya, dia pasti akan menjadi aset besar bagi Gereja Roh Kudus. Namun, sedikit yang dia harapkan Wu Yun binasa hanya dalam beberapa pertemuan singkat. Bahkan jiwanya telah hancur. Bahkan, Wu Yun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Dia terbunuh begitu saja ketika dia mencoba untuk menyelidiki Huo Yuhao untuk melihat apa yang dia kenakan. Apakah Huo Yuhao benar-benar menjadi sangat kuat? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak para penguasa jiwa dan insinyur jiwa yang kuat dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran. Ketika mereka melewati seluruh pertempuran lagi di kepala mereka menyadari bahwa Huo Yuhao tidak melakukan banyak gerakan. Bahkan, mereka tidak ingat melihat dia melepaskan cincin jiwa dari tubuhnya. Namun, sok spiritualnya yang sangat kuat meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Seorang Douluo Transcendent entah bagaimana tidak dapat memblokir guncangan spiritualnya, dan telah meninggal karena serangan spiritualnya. Seberapa kuat seharusnya Huo Yuhao untuk melakukan ini? Inti jiwa Yin yang komplemennya. Ini adalah jawaban yang sangat sedikit orang ketahui. Ketika Huo Yuhao menanam telapak tangannya di tubuh Wu Yun, dia telah mentransfer kekuatan jiwa Yin yang komplemen ke tubuhnya. Kekuatan jiwa yang dia transfer adalah pusaran yang sangat tidak stabil. Sederhananya, Huo Yuhao menanam inti jiwa mini yang mengebor tubuh Wu Yun. Dan inti jiwa ini dikendalikan oleh Huo Yuhao. Ledakan inti jiwa dalam tubuh Wu Yun pasti akan membunuhnya. Tanpa rohnya untuk mengendalikan kekuatan jiwanya untuk bertahan melawan kekuatan ledakan, ia tidak akan pernah bisa bertahan hidup tidak peduli seberapa kuat tubuhnya. Penting untuk dicatat bahwa inti jiwa Huo Yuhao tidak hanya mengandung Ultimate Ice, tetapi juga kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, roh Wu Yun yang sudah hancur tidak akan pernah bisa selamat dari ledakan yang terbentuk dari kekuatan jiwa Yin yang komplemen yang kuat. Rohnya hancur lebur. Sangat kuat. Hati Juzi mulai berdetak lebih cepat saat dia mulai memahami apresiasi yang lebih baik atas kekuatan Huo Yuhao. Tidak heran dia bisa mengejar Legiun Insinyur Jiwa peringkat 2 bis saya dengan mudah. Saya tidak percaya seberapa kuat dia menjadi. Yuhao, kamu benar-benar bakat generasi. Anda pasti pewaris yang tepat untuk mewarisi Shrek Academy. Juzi kagum dengan kekuatan yang dipamerkan Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia menjadi depresi. Semakin kuat Huo Yuhao menjadi, semakin mirip dia untuk tetap menjadi musuhnya. Juzi masih bisa mengingat kata-kata yang Huo Yuhao katakan padanya sebelumnya. Jika dia benar-benar ingin terus melecehkan pasukan kekaisaran Sun Moon, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Dewa Kematian Douluo. Dan ketika itu terjadi, itu pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Bisakah pejuang kedua maju?
Tepat ketika semua orang menatap Huo Yuhao seolah-olah dia adalah dewa perang yang sebenarnya, dia tiba-tiba berbicara. Ya, sekarang yang pertama sudah mati, sudah waktunya bagi Kekaisaran Sun Moon untuk mengirim perwakilan kedua mereka. Pertempuran baru saja dimulai.